Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dan selalu berucap dengan perkataan yang benar. Berkata yang benar menjadi bagian terpenting dalam kita menjaga lisan. Maka Allah memerintahkan kita di dalam surat Al-Ahzab ayat 70, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berucapkanlah perkataan yang benar. Surat Al-Ahzab ayat 70 ini memerintahkan dua hal Bapak Ibu. Yang pertama, Allah perintahkan kepada kita untuk bertakwa. Takwa yang sebenar-benarnya, yakni dengan cara kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah. Salah satu larangan Allah adalah kita dilarang untuk berkata kasar, dilarang untuk mencela, dilarang untuk bergibah dan memfitnah dan lain sebagainya. Yang kedua, perintah Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 70 ini adalah berkaitan dengan qaulan sadida. Allah memerintahkan kepada kita untuk menjaga lisan kita. Bagaimana cara menjaga lisan kita? Yaitu dengan senantiasa qaulan sadida, berucap dengan perkataan yang benar, yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita menjaga lisan kita agar orang lain tidak tersinggung, agar orang lain tidak marah, agar orang lain tidak tersakiti dengan lisan kita? Maka ada beberapa tips yang bisa kita lakukan agar lisan ini terjaga, agar lisan ini terus terjaga dan membuat orang tidak tersakiti karena perkataan-perkataan lisan kita. Yang pertama Bapak Ibu, cara kita menjaga lisan kita yang pertama adalah berpikir sebelum berbicara. Seyogyanya bahwa setiap perkataan yang ingin kita ucapkan itu sebaiknya kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah perkataan-perkataan yang kita sampaikan itu akan menyinggung perasaan orang lain? Apakah perkataan-perkataan kita sampaikan itu akan menyakiti orang lain? Jangan sampai ucapan ini akan menyakiti dan memecah belah persaudaraan orang lain. Maka penting untuk kita berpikir sebelum kita bicarakan. Apa yang ingin kita ungkapkan, apa yang kita ingin keluarkan dengan lisan kita, maka pikirkanlah masa-masa terlebih dahulu. Apakah perkataan ini nanti bermanfaat? Apakah perkataan yang akan saya ucapkan ini nanti menyinggung orang lain atau tidak? Yang kedua, tip menjaga lisan yang kedua adalah berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, kata baginda Rasul. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka berkatalah yang baik. Kalau kau tidak bisa berkata baik, maka diamlah. Ini perintah. Kalau kita tidak bisa berkata baik, maka lebih baik diam. Tidak usah kemudian ikut nimbrung, ikut berkomentar, untuk ikut berdiskusi yang sekiranya kita tidak memahami konteks pembicaraan itu. Maka lebih baik kita diam dan menjadi pendengar yang baik kalau memang kita tidak paham dengan konteks pembicaraan itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tip yang ketiga kata para ulama untuk menjaga lisan kita yang ketiga adalah hindari ghibah dan fitnah. Jangan sekali-kali kita membicarakan aib orang lain. Jangan sekali-kali kita menggibahi orang lain. Jangan sekali-kali kita memfitnah orang lain. Kalau orang lain tidak suka dibicarakan aibnya, maka itu juga berlaku kepada diri kita. Kita saja kalau dibicarakan orang lain tidak suka, bagaimana dengan orang lain? Maka hindarilah ghibah itu.
karena gibah itu nanti bisa menjerumus kepada fitnah. Jika gibah yang kita bicarakan itu tidak benar, maka jatuhnya kepada fitnah. Maka hindarilah gibah dan hindarilah fitnah tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tip yang keempat, cara menjaga lisan kita yang keempat adalah kita dianjurkan untuk diet berkomentar dan bijak bermedia sosial. Terkadang Bapak Ibu, kadang kita sering mengomentari postingan-postingan orang lain yang menjerumus kepada ejekan, kepada suuzon. Apalagi ketika kita terlalu aktif di media sosial, maka itu menjadi ruang terbuka bagi kita untuk melakukan pembelaan-pembelaan yang menurut kita itu tidak benar dalam konteks ini. Padahal maksud dan tujuan orang memposting itu tidak seperti apa yang kita pikirkan. Maka dietlah berkomentar di media sosial. Jangan terlalu baperan, jangan terlalu mudah mengomentari postingan orang lain yang belum tentu postingan orang lain itu ditujukan kepada kita. Maka tip yang keempat adalah diet berkomentar dan bijak bermedia sosial menjadi solusi terbaik bagi kita untuk menjaga lisan kita agar orang lain tidak tersinggung dengan apa yang kita bicarakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kelima kata para ulama, tip menjaga lisan kita yang kelima adalah perbanyak zikir dan doa kepada Allah. Jadikanlah waktu-waktu kita untuk berzikir. Perbanyaklah waktu-waktu kita untuk berzikir dan berdoa. Jangan lebih diperbanyak waktu kita untuk menggosip, berbincang hal-hal yang tidak baik, membicarakan keburukan orang lain, ghibah, fitnah. Tapi perbanyaklah waktu-waktu kita untuk berzikir dan berdoa kepada Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub, kata Allah. Kemudian ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan permintaanmu itu. Maka dengan cara kita memperbanyak zikir, berdoa kepada Allah, paling tidak kita menjaga lisan kita agar orang lain tidak tersinggung. Kemudian yang keenam Bapak Ibu, cara kita menjaga lisan kita yang keenam adalah hindari ucapan tercela. Jangan sekali-kali kita mencela orang lain. Jangan sekali-kali kita mengumpat orang lain. Jangan sekali-kali kita memanggil dengan panggilan yang buruk. Karena ini sesungguhnya dilarang oleh Allah. Wala tanabazu bil alqab. Janganlah kalian memanggil dengan panggilan-panggilan yang buruk. Jangan pernah memanggil orang dengan fisiknya. Karena tidak semua orang suka dipanggil dengan fisiknya. Hindarilah ucapan tercela itu sehingga nanti lisan kita akan terjaga dari hal-hal menyakiti orang lain. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, cara kita menjaga lisan kita yang terakhir, yang ketujuh adalah mendengar lebih baik. Jadilah pendengar yang baik. Jangan suka mencela, jangan suka memotong perkataan orang lain. Lebih-lebih kalau kita berbicara dengan orang yang lebih senior dari kita, orang yang lebih pandai dari kita, orang yang lebih alim dari kita, maka jangan sekali-kali kita potong pembicaraannya. Mendengar lebih baik agar kita terhindar dari kesalahan menafsirkan perkataan setiap orang lain. Cerna dulu perkataannya, dengarkan dengan baik perkataannya. Ketika kemudian kita memahami konteks pembicaraannya, barulah kita boleh memberikan saran, barulah kita boleh memotong sedikit untuk meluruskan setiap ucapan yang disampaikan orang lain. Sehingga dengan kita mendengar lebih baik, orang lain akan kemudian senang dengan kita dalam berdialog. Dengan kita mendengar, dengan memperbanyak mendengar lebih baik, maka kita akan bisa memahami konteks setiap pembicaraan orang lain, sehingga lisan kita terjaga untuk membicarakan orang lain, lisan kita terjaga untuk salah tafsir dari setiap pembicaraan dengan orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita insan yang pandai menjaga lisan, pandai menjaga akhlak kita sebagaimana perintah Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 70 tersebut. Mudah-mudahan Allah
memberikan kita umur panjang, memberikan kita kesehatan, murah rezeki kita, sehingga kita mampu menghabiskan waktu-waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.